Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita masuk pada halaman 40, bahas tentang masalah riya. 38, 39, 39-nya kosong. Nah, membahas tentang kam darajatul riyai, berapa tingkatan riya. Riya itu memiliki berapa tingkatan. Riya itu memiliki berapa tingkatan. Kam darajatul riyai, berapa tingkatan riya. Jawabannya, warriya'u darajatani, riya itu memiliki dua tingkatan. Ingat, riya itu memiliki dua tingkatan. Riya itu memiliki dua tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, tingkatan yang pertama, riyaul munafikina, riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafikin. Jadi orang-orang munafik itu punya riya. Riya piye? Riyanya adalah biayyudhirul islama, dia itu menampakkan Islam, wa yubtina al-kufra, dan menyembunyikan kekufurannya. Jadi dia menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufurannya. Kenapa dia kok menampakkan Islam? Kenapa? Li'ajli ru'yatil khalqi, karena supaya dilihat oleh makhluk. Itu aja. Kenapa dia kok sholat? Orang munafik dulu sholat, ya, supaya dilihat oleh makhluk. Fahada, maka riya yang model semisal ini, munafin li asli tauhid, meniadakan asal tauhid. Jadi asal tauhidnya lepas. Makanya mereka innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Mereka itu di mana? Diintipnya neraka. Kenapa kok diintipnya neraka? Ya munafik, menyembunyikan apa? Kekufuran, menampakkan Islam. Pada dasarnya mereka itu benci nipol kepada Islam, cuma gak punya kekuatan kan, gak punya apa. Ya wes lah, aku tak sholat, melok sholat, ini tak ini, ya melok kabeh acara yang Islam itu ikut ya. Tapi dia ngikuti acaranya orang Islam itu karena riaan, karena menungso, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat karena menungso. Mereka ikut ikut perang misal contoh ya karena menungso. Ikut kerja bakti ya karena menungso. Jadi aturan mainnya itu karena menungso. Tapi ingat, dia
membenci kepada Islam, kuwetingi pol karo Islam. Nah, riya semisal ini adalah meniadakan asal tauhidnya. Jadi asal tauhidnya itu hancur. Karena asal tauhidnya itu hancur, maka mereka terkategorikan wong kafir. Bisa dipahami ya? Ya ini insya Allah ya, kalau kita berharap jauh dari ini, berharap jauh dari riaknya munafik. Sing riya yang kedua ini yang susah. Ad-darajatut tsaniyatu, derajat yang kedua. Ayyakunar rajulu musliman, seorang laki-laki itu muslim, dia muslim, masya Allah. Bukan kayak tadi kan nggak muslim pak ya. Kalau ini muslim dia, kayak kita ini muslim. Walakin yurai bi'amali, tapi dia karena menungso, ya dia mencari, dia berbuat riya dengan amalannya, ya kayak ngaji karena menungso, sodako karena menungso, ini karena menungso, pendorong dia untuk melakukan perbuatan ibadah itu memang karena apa? Manusia. Fahada syirkun khafi. Lah ini namanya syirik khafi. Kenapa dikatakan khafi? Syirik tersembunyi. Banyak orang tidak tahu. Koyok-koyoke ikhlas, koyok-koyoke, tapi sejatinya tidak. Sambarnya itu kata Rasulullah SAW kayak apa? Kayak kan namli, semisal semut yang berwarna hitam di batu yang hitam di malam hari. Kelihatan apa orang? Gak kelihatan sama sekali. Lah, hakikat riya yang nomor 2 itu hakikatnya semisal kayak semut tadi, amat terselubung banget ya, amat terselubung banget. Dan ini teman-teman semuanya penentu di akhir ajalnya dia, penentu di akhir ajalnya dia. Sebagaimana dalam sebuah hadis Muslim, ada seorang laki-laki itu tidak pernah meninggalkan peperangan. Setiap peperangan dia tampil di bagian terdepan, hampir tidak pernah ketinggalan peperangan yang Nabi adakan. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu ngecap dia wa fil jannah, dia di surga. Falamma sami'a an-nabiyyu dzalik, tatkala Nabi mendengar ucapan para sahabat di dalam memuji dia, Nabi bilang wa finnar. Para sahabat kaget dulu, kok bisa ini. Tapi nggak mungkin nyalakan Nabi, nggak mungkin. Pasti Nabi ku benar, nggak mungkin salah. Maka suatu ketika para sahabat itu mengiringi, terus mengintai kelakuan sahabat tadi dalam suatu peperangan. Maka tatkala beberapa anak tombak atau anak panah mengenai dia nggak sabar pak. Kalau dia sabar masuk surga, tapi dia nggak sabar, dia ngambil pisau atau pedang, dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bisa dipahami ya? Kata para ulama,
Bisa jadi orang tadi jihadnya bukan karena Allah. Kalau jihadnya itu karena Allah, maka Allah akan akhiri hidupnya di atas husnul khatimah. Tapi karena amalannya dia tadi bukan karena Allah, maka di akhir penghujung akhirnya dia jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadikan apa kita berhati-hati. Kita ini ya belum finish teman-teman semuanya. Kita ini masih di perjalanan. Yang namanya di perjalanan bisa jadi kita terjadi kecelakaan dalam diri kita sehingga nggak nyampe pada tujuan. Oleh karenanya kita selalu waspada dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan riya. Bahkan riya itu lebih berat ketimbang perbuatan maksiat. Sampai saya baca di ucapan para ulama itu, wallahi la an azniya ahabbu ilayya min an uraiya. Sungguh aku lebih baik berzina ketimbang aku berbuat riya. Bayangkan. Jadi dosa berbuat zina itu lebih apa? Lebih kecil ketimbang daripada riya. Kenapa? Karena riya itu dihukumi syirik. Sedangkan berbuat zina hukumnya apa? Dosa besar. Maksiat, dosa besar. Dosa besar masih di bawah tingkatan dosa syirik. Tapi ini kayaknya gak diterima oleh masyarakat ya. Gak diterima oleh masyarakat. Mana ada ini? Mana ada masuk zina lebih apik daripada syirik. Nah, masuk di logika mereka. Memang secara sepintas pandang ya otomatis jelek banget perbuatan zina kan. Orang sholat kok elek piye, ngomong sedekah apik kok dikatakan elek. Ya sedekah itu apik, sholatnya ya apik, tapi diperuntukkan untuk manusia itu yang jadi jelek. Monggo Allah itu lebih menyakitkan gitu loh ketimbang Anda itu berzina. Karena kalau perbuatan Anda itu merasa Anda itu gak salah gitu kan, padahal Anda menyampingkan Allah. Masa Anda beribadah kaguni Allah, kaguni selain Allah sepiye? Gambarnya gini sekarang, gambar ini pakai contoh biar bagaimana perasaan jenengan. Saya gini contohnya. Seharusnya ini makanan ini Pak itu diberikan ini ada sampean, ini ada orang lain. Seharusnya makanan ini diberikan kepada jenengan, karena yang punya budi pekerti, yang punya kebaikan kepada dia itu jenengan. Ternyata Anda bawa makanan itu digawa wong liya itu di samping jenengan. Aku nggak tahu sudah. Atau nggak direken, dikasihkan ke dia, saliman dia, mencium dia, atau dijanung longo, lorati orang. Gambarannya mendingan lu ditampar gitu ya. Ditampar kan, pada tampar kan ente apa? Ente lornya wis mari Pak ya. Tapi ini disakiti kayak gini ya. Sepanjang masa itu ya willing lah kan. Kok ngono, wong iki piye? Kurang ajar tenan iki. Aku lho sing membesarkan dia, aku. Ya mosok saat berharga itu kok ora dikena aku, dikena apa? Wong liya iki piye karep wong iki. Nah, kalau Anda itu sadar, awak dhewe harus mikir, lah iya, awak dhewe lu urip, sapa sing kei urip lho Allah jan. Lah mosok ibadah sing harusé
diperuntukkan untuk Allah, kita peruntukkan kepada selain Allah. Apa nggak lebih nyakitin Allah? Wong zina itu paling ya kalau ketersinggungannya tetap tersinggung lah. Kan nggak menjalani perintah ya Allah kan. Tapi lebih ringan karena apa? Karena Anda ngaku itu maksiat. Ngerti aku salah. Tapi kalau lihat enggak. Maka dari Ibnu Rajab menukilkan dari banyak ulama salaf itu, alastu, aku pernah ngobatin ria itu mundu arba'ina sana sejak 40 tahun, tapi belum sembuh juga penyakit itu dalam diriku. Nah, orang salaf biyen itu ngobatin ria itu 40 tahun kan. Itu aja nggak waras-waras. Oh mana? Kita yang belum pernah ngobatin. Jadi rasanya dia itu nggak punya penyakit ini, padahal ya dia penyakit KB, dia penyakit tinggi. Cuma tingkatan kronis dan tidak kronisnya ya masing-masing orang berbeda-beda. Oh mana? Awan dewe keimanan wis keimanan kayak kerupuk nih ya wis. Aduh gitu kan. Mau bersuara sih, matur nuwun dewe ini. Guys. Makanya kalau kita berpikir amalan kita itu amalan apa yang bisa kita bawa menuju ke depan Allah itu apa ya? Ya kalau amalan taat ya gak mesti ikhlas gitu kan ya. Ninggalin maksiat ya guru mesti ikhlas. Jadi kan riya ini jangan dipahami kepada perbuatan ketaatan aja, ninggalin maksiat pun juga ada riyaknya, ada riaknya, ada riaknya. Jadi ya kan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya semua amalan kita ini ya diuji oleh Allah. Baik kita menjadi murid juga diuji dengan riak, baik kita menjadi guru itu juga diuji. Baik ngaji jamaah kayak ya diuji riak. Nah, baik ngaji jamaah saya itu ya diuji riak. Jadi semua itu ujian. Jadi jangan dipandang orang itu populer kemudian aman daripada itu. Imam Ahmad rahmatullah alaih dia dalam beberapa biografi Allah demi Allah, sungguh aku senang tinggal di bukit pegunungan, manusia tidak mengenaliku ketimbang manusia mengenaliku. Karena penyakit syuhro itu apa? Sok tampil, seneng tampil, seneng ini berbahaya dalam kehidupan dirinya. Jadi yang di murid saya itu ya masalah juga. Ada karena murid atau karena nyampaikan ilmu, semua ujian. Jadi kesuksesan itu jangan dilihat itu pasukannya banyak dan itu sedikit menjadi sukses, bukan. Sukses kita itu adalah di akhirat besok, melebus suara atau merokok gitu loh. Kan kasat matanya orang ini kan kadang-kadang dangkal banget Pak menilai orang gitu kan. Menilainya orang itu adalah wah itu murid di pondok gede, murid akeh, ketika tampil yang datang itu bawahnya itu sukses, enggak. Itu di dunia Pak, enggak ada kesuksesan Pak, semua ujian. Selama kita di dunia, maka kita termasuk ujian. Abu Bakar aja mengatakan apa, Allah demi Allah, ketimbang aku diciptakan oleh Allah sebagai manusia, mendingan aku diciptakan oleh Allah seperti pohon. Pohon itu Pak di pinggir jalan, dimakan sama unta, lalu dikeluarkan melalui apa? Dimakan lalu dilebokno nang weteng malah dadi apa? Telak gitu ya. Itu lebih aku cintai daripada aku manusia. Abu Bakar mikir hisabe Pak. Orang kok mikir dewe iki wis dadi manusa ngene yes. Piye-piye tetep ono maju mundur kena mau diapain. Kalau Allah ciptakan kita sebagai hewan, enak disembelih mati urusan semari Pak. Awan dewe iki dikai akal, jadikan menungsa, maju mundur kena wis. Mau bunuh diri saya kira kena. Masalah mau dicabut nyawa kita ya tetep ono
perhitungan amalan kita mau dipanjangkan umur ya ono perhitungan amalan kita. Jadi anak kalau mikir sana tuh kalau mikir malam hari itu, ya Allah, mau betah jadi udah kurang tenang. Udah kurang tenang itu mikir diriku sendiri lah. Ya Allah, iki menisabku piye. Kadang-kadang ya Allah matikan aku mungkin biar gak banyak hisapnya gitu kan. Biar gak banyak hisapnya, matikan aku lebih dulu ya Allah. Tapi kok orang mati-mati gitu. jadi gitu Pak. Jadi ya cerita sedikit. Memang harus begitu kita. Memang harus begitu. Jadi harus mikirin tentang diri kita. Apa sih dunia yang di depan kita ini kan bukan sebuah kesuksesan Pak. Jadi sampai ya orang bangga dengan kajian ribuan orang datang, bangga gitu. Tapi sejatinya itu juga bumerang bagi dia. Saya paling enak itu ya wis jadi orang biasa gitu. Akhirnya kita bikin jadi orang biasa. Jadi orang biasa gak dikenal orang itu enak gitu. Berarti sarang sinawang kan, sarang sinawang. Jadi jenengan enak jadi orang populer. Jadi orang populer jadi enak. Kok jadi orang biasa. Ala kulihal bab riya ini Pak, kalau bikin kita nangis. Karena kalau kita muhasabah kepada diri kita itu, berapa banyak amalan kita bukan untuk Allah. Terus terang aja kan, kasus standar keimanan kita ini luar biasa. Jatuh dalam perbuatan syirik berupa riya ini banyak banget. Makanya kalau kita tidak merenung diri kita ini, kapan lagi mau merenung kan? Bukan merenung nasib, gak punya duit atau enggak. Gak punya nasib ya. Direnungi mari mati urusan semari urusan ya kan. Tapi merenung nasib kita ini mana mau neraka terus piye gitu aja kan. Yang kita nggak mampu dari api neraka itu. Nah, wa hadza munafin li kamal tauhid. Riya itu menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi dia masih punya tauhid, cuma tauhidnya nggak sempurna. Makanya dia tetap dikategorikan muslim. Berbeda dengan riyanya orang munafikin. Itu riya yang bisa menghilangkan tauhidnya dia. Kalau tauhidnya sampai hilang, berarti dia menjadi orang yang tidak muslim. Nah kalau riya ini ya kesempurnaannya aja itu yang hilang gitu ya. Tapi dia tetap masih apa? Masih muslim. Tapi muslim itu bertingkat-tingkat tuh Pak, bertingkat-tingkat. Nah kalau kita jatuh pada riya, kesempurnaan ketauhidan itu menjadi hilang. Tapi kalau riya terus, yo enggak saya itu dihilang, enggak saya mana-mana ya iya gak mana-mana ente baru itu tauhid itu ucul bisa berujung dengan itu akan jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngaji itu ya paling gak ngaji itu membentengi lah, walaupun jenenge benteng itu kan ya terkadang kuat terkadang jebol gitu kan. Makanya ini kita ngaji dilingno benteng, ya cori aja. Mana saminggu mana lali mana, riak mana. Saminggu saya penting lah. Ini baru kuping melebung ini hijau yo, riak itu bahaya. Baru metu riak mana. Lah itu sekuat benteng kita ini ya sekuat apa gitu kan. Karena setan ini ya pasti ngapusin kita, ini setan ini bisik-bisikin kita. Nah, terusnya huwa riya, apa itu definisi riya? Riya itu apa sih? Riya itu apa? Ar-riya'u, riya adalah ayya'mala
amal ibadati, dia beramal amalan ibadah. Ayyamala amalan ibadah, dia beramal amalan ibadah. Wa qasduhu, tapi tujuannya ayyarahun nasu, supaya manusia melihat dia. Au yasma'u, atau mereka supaya mendengarnya. Fayasnau alaihi bi, fayasnau alaihi bi, lalu manusia memuji dia bihi, dengan amalan tadi. Jadi tujuan dia melakukan ibadah itu apa? Supaya manusia melihatnya, atau supaya manusia apa? Mendengarkannya lalu memujinya, atau tujuannya mencari dunia, atau tujuannya mencari dunia, cari jabatan, cari, tidak mesti pujian ya kawan ya, nggak mesti pujian, mencari kedudukan, mencari dunia. Ya kayak anak kayak saya gini ngaji nih, ngaji ini kan problem saya setiap saat isi ngaji kan gini Pak. Jadi berangkat itu harus nontonnya. Baik yang sadar itu akan tahu itu cerita seorang kiai atau seorang ustaz. Setiap mau berangkat ngaji itu kan nontonnya sih. Apa tujuan kamu ngaji? Model duit atau model mangan enak, apa hanya menyebarkan ilmu? Ini kan ditonton niati. Karena kalau ngikuti hati Pak, ya gamari mari. Apalagi ada apa istilahnya apa? Dua undangan. Yang satu kayak Idul Fitri, atau duit akeh. Itu kan gejolak hati ini kan luar biasa. Mana yang dipilih, apa karena duitnya akeh atau enggak. Dan ini menimpa kepada banyak orang. Mungkin orang nggak mau cerita aja, kalau saya sih apa yang mau ditutupin gitu kan. Jadi menggejolak ini harus benar-benar dilawan gitu lah. Tapi terkadang namanya manusia Pak ya, manusiawi, terkadang juga bentuk membandingkan. Ya memang semua dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk nonton niat ini. Tapi ya memang berat. Jadi jangan nggak bisa terlepas daripada ini Pak. Ini memang harus ditoto beneran. Kalau niatnya karena bela duit wis libur sing ngaji ini wis salat sing ngaji. Kata kuat, nah perangkat. Ada gak kuat, ya gak usah ngaji. Daripada ngaji, kalau dihitung dari duit yang kamu dapatkan dengan pahala yang Allah berikan, ya masih banyak pahala yang Allah berikan. Tapi juga kadang-kadang momen juga kalau nggak berangkat, ya butuh bensin, butuh apa. Jadi kadang ini mau semuanya Pak jadi Pak. Makanya saya berusaha cari kerja, cari bisnis, cari investasi atau apa, karena biar hati kayak gejolak. Saya mau pergi sendiri, punya duit, nggak apa-apa, nggak ada masalah kan. Jadi itu. Tapi takdir Allah, investasi yang ada juga kadang-kadang dipuji uang ya. jadi ujian selalu menimpa. Jadi kalau saya bilang ini cerita hati. Jadi anda kira posisi saya kayak gini ini adalah posisi yang menyenangkan? Tidak, itu posisi yang selalu kita menjerit di antara dua yang sama-sama susah, susah. Jadi barakallahu fikum ya, walaupun begitu keadaannya, kita berusaha semaksimal mungkin lah, Allah yang lebih tahu. Semoga Allah mengikhlaskan diri kita, amal kita. Karena memang hal ini memang susah. Orang bilang si A, si B bahkan menuduh
apa namanya bahasanya apa, gila dengan jabatan dan lain, biarlah itu ujian manusia kan. Pada dasarnya kita itu barakallahu fiik ya benar-benar sedih dan benar-benar menangis karena memang ini kan nasib kita besok di akhirat. Jadi penentu nasib kita ini di sini ini gitu kan. Ini penentu nasib kita di sini. Apalagi menjadi pada ya orang yang pejuang dakwah. Ini semua kan menimpa kepada mereka semuanya ini. Ketika dia sudah nggak dipakai, komen itu semua adalah karena saya. Seterusnya semua bahaya gitu Pak. Jadi karena saya, semuanya karena saya. Lah ini kan padahal apa yang kita berikan di dalam dakwah ini, kalau kita tujuannya karena Allah, sudahlah mau diapain, itulah amalan-amalan kita. Itulah amalan-amalan kita. Itu adalah amalan-amalan kita. Nah, manusia memang nggak lepas senang dipuji, senang diperhatikan, senang ini. Tapi ini kalau kita tidak waspada, bisa menjadi bumerang dalam diri kita semuanya. Saya bilang, apa arti kehidupan dunia? Padahal kita besok celaka. Apa sih arti kenikmatan sesaat yang besok kita akan disiksa oleh Allah di kuburan kita? Jadi mikir gitu Pak. Jadi kadang-kadang saya mikir itu, kadang-kadang sakit mikir gitu. Sakit kemudian aduh hidup kadang-kadang nggak nyaman juga gitu kan. Ya tapi kita tetap harus berharap dalam rahmatnya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Makanya jangan lepas dari lisan-lisan kita istighfar. Ya Allah. Ya dalam segala hal Pak, dalam segala hal. Dan memohon istiqomah untuk terus beribadah, mengajar, membela dakwah ini semua adalah untukmu ya Allah. Itu doa kita. Ada realitanya ini kan perang terus antara diri dan setan. Ini kan setan sama nafsu ini melawan kita. Dengan setetes ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada kita kan mulai melawan Pak. Melawan nafsu dan melawan syaitan. Nah dua ini musuh kita yang nyata, nggak pernah meninggalkan kita istirahat. Istirahat 1 menit gak bakal ditinggalkan, gak bakal dibiarkan Pak, terus dikejar supaya memalingkan niat-niat kita ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini teman-teman semuanya harus dicamkan dan dipikir, karena ini adalah ketentuan akhir kebahagiaan kita bisa di kuburan kita dan di akhirat kita. Jangan hancurkan akhirat kita demi dunia yang sementara ini aja. Jabatan yang kamu miliki sampai berapa tahun? Pujian manusia yang memuji kamu itu berapa menit? Pujian manusia hari ini muji, besok belum tentu memuji. Jabatan yang Allah berikan kamu hari ini, mudah bagi Allah mencabut jabatan itu. Jadi ya kalau Bapak ini sudah ya berat banget. Qala musannif, berkata musannif hafizallah ta'ala, apalagi udah naik ke anak bodoh ya ujian, anak pinter ya ujian. Anakmu pinter jadi kamu sombong dan teriak, itu juga masuk. Anakmu bodoh terus menyesali kehidupan anakmu bodoh, mikir lagi. Jadi kalau saya melihat di pintu mana, ya Allah kok jadi gini hidupku ya. Jadi kalau mikir begitu gitu Pak, jadi ya pintu banyak, di pintu banyak banget. Di pintu, semua pintu setan sudah berdiri, ya kan? Setan sudah berdiri.
sudah berdiri, sudah aduh, ya Allah, luar biasa. Tapi tetap kita juga nggak bisa, atau bisa, udahlah aku jadi orang biasa aja. Bukan berarti jadi orang biasa itu solusi, bahkan itu ujian berat. Ujian berat jadi orang biasa. Kuatkah Anda menjadi orang biasa? Gak dipanggil orang, gak dihargai orang-orang, gak dihormati oleh orang. Semua berputar, Pak, berpikir. Jadi orang pinter ya ujian, jadi bodoh ya ujian, jadi orang populer ya ujian, jadi orang populer ya ujian, di bojo siji ya ujian, di bojo akeh ya ujian. Jadi kalau bisa memilih, mendingan bojo siji wae ujiane saiki paling kan. Ujiane saiki. Baik ya. Ma hukmul amali birriya? Apa hukum beramal dengan riya? Amalan yang diiringi dengan riya, amalan yang diiringi dengan riya. Idza kana al-amalu, apabila amalan itu min awwalihi, dari awalnya, ar-riya, fa innal ibadata kullaha batilatun, maka ibadah seluruhnya itu batil, karena dari awalnya riya sampai akhir. Kayak dari sholat, Pak ya, kayak dari ngaji ini kan, dari awal sampai akhir itu riya, maka berarti amalan kita itu hangus. Walakin akan tetapi, idza kana aslul ibadati lillahi, akan tetapi kalau suruhnya itu asal awalnya itu karena Allah, asal awalnya itu karena Allah. Walakin khulita dzalika birriya, akan tetapi dicampur dengan riya. Kaman atol ruku'a, semisal memperpanjang ruku. Contoh, ruku itu kan walaupun 1 detik itu kan sudah mencukupi ya. Ini awalnya rukunya itu karena Allah. Awal. Kemudian karena dilihat oleh orang, dia perpanjangkan rukunya, ganti 10 menit gitu kan. Nah, manjangkan rukunya ini riyaan, tapi asal rukunya itu karena Allah. Maka bagaimana? Maka yang diberi pahala adalah asal rukunya, tambahannya itu ditolak karena riya. Wa aktsar tasbiha min ajli ayyarahan nas, atau dia memperbanyak tasbih. Tasbih itu kan sebenarnya cukup siji, 1 kali tasbih ketika rukun cukup Pak ya. Subhanallah, subhanallah wa hamdi, subhana rabbiyal azim. Itu kan cukup sekali kan. Waduh, samping kita ustadz ini ya, atau calon mertua ini ya, dipanjangkan. Maka berarti asli diterima oleh Allah kan, sisanya apa? Ditolak. Fasl ibadati, maka asal ibadah makbul, diterima oleh Allah. Wa ma'adahu, dan selainnya itu ditolak. Ya kan sedekah, contoh sedekah. Asal sedekah Anda udah ngasih 10.000 itu, umplung lewat. Ngekai 2.000. Ikhlas ini Pak. Kira-kira 2.000 cak sawangane cukup lo 100.000 aja. 100.000 ini gak diterima oleh Allah. 2.000 ini diterima oleh Allah. Karena apa? Karena asli ku mau dia karena Allah kan. Tambahannya ku mau Allah karena makhluk. Karena makhluk, maka ditolak oleh Allah karena Anda gak ikhlas, karena Anda tidak ikhlas.
Jelas Allah. Atau kita bagi Pak, ibadah itu ono model loro. Ada model itu sak paket. Ada model itu berpisah. Sak paket kayak gini. Kayak poso, kan? Kayak poso. Poso itu awalnya karena Allah. Awalnya karena Allah ya. Awalnya karena Allah. Terus jam 09.00 Allah sawara dia ngomong gak seria lah pokoknya sawangane kan wis sebagai sawangane lah wis podo mangan kabeh poso aku lah wis gak karena Allah kira-kira batal ora iki posone asli karena Allah loh batal seluruhnya Pak. Apa bedanya dengan tasbih dan zikir? Kalau tasbih dan zikir itu ada minimalnya, paham ya? Kalau poso orang minimalnya kan harus maghrib, subuh sampai mana? Maghrib. Bahaya Pak ya? Bahaya Pak, aduh. Mas poso sampai elek-elek. Apa? Gak diterima oleh Allah. Masya Allah. Kayak gue coba ya Allah riae banget. Coba, wah, kenapa coba bareng bro? Wah, jadi sawanganil. Sawanganil. Hidup itu sebarepot Pak. Udah bikin serba repot. Kalau kita mau mikir gitu kan. Cuma jangan anu Pak, nanti kalau serba repot putus asa mati baik gitu Pak ya. Jadi maju yo kena mundur ya kena dihadapi dengan berusaha memaksimalkan untuk karena Allah semuanya. Tinggal ya Allah Maha Rahmatmu ya Allah lindungi kami kan Pak. Jalur nang Allah wae lho piye terus. Kalau mikir ngono wae ya seper juga, tapi tetap harus kita mikir. Kalau nggak mikir ya kita lalai. Terlalu bersandar dengan rahmatnya Allah juga nggak boleh. Ibnu Qayyim membantah pemahaman orang yang wis to mikirin dosa, mikirin apa? Rahmati Allah wae. Sedih bahas itu apa dhewe ki oleh rahmati Allah apa ora kan ngono to. Kok bersandarkan rahmati Allah terus jenengan berleha-leha sepenting ono rahmati Allah. Ya rahmati Allah ora. Contoh, pemerintah itu pasti memikirkan kita. Oke, ya wis kalau sama gawe ngono to. Nah, giliran orang-orang lagi dibagi duit, kamu gak dibagi duit kan? Stres diri kamu kan? Ya nggak bisa lah. Tetap kita harus ada kewaspadaan. Dan mungkin sampai dulu insyaallah Pak. Semoga kajian yang singkat ini menambah iman kita kepada Allah. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.